cerah ya? Cerah juga seperti pergerakan IHSG, tapi cerah tapi tampaknya mengikuti cuaca di luar juga ya. Betul Mendung sekali. tampaknya memang investor wait and see. Mhm. Padahal kalau kita lihat pergerakan bursa Asia ini justru mayoritas melemah, tapi IHSG bergerak anomali kembali melanjutkan penguatannya. Sebenarnya sentimen apa saja sih Fir yang menopang penguatan IHSG? Ya Sasa, kalau kita lihat begitu ya, pasar Indonesia dan global memang dipenuhi oleh sejumlah data ekonomi begitu ya, memang memiliki implikasi signifikan. Di dalam negeri kalau kita lihat ada data yang menunjukkan bahwa memang inflasi secara bulanan dan aktivitas manufaktur ini masih sangat ekspansif. Dan kalau kita lihat data ekonomi yang telah diumumkan kemarin yang mana sepanjang bulan lalu ini inflasi tercatat mendingin secara bulanan begitu. Namun kalau kita lihat memang investor ini juga perlu memperhatikan kondisi ekonomi China dan Amerika Serikat yang merupakan partner dagang utama Indonesia. Dan kalau kita lihat yang pertama Sasa, ada China ini yang mencatatkan memang peningkatan signifikan sekali dalam aktivitas manufaktur selama 2 bulan berturut-turut begitu. Dan ini memberikan harapan juga bahwa negara tersebut mungkin akan bangkit lebih cepat dari yang diprediksikan setelah sempat terdampak pandemi COVID-19. Dan meski demikian begitu ya, memang dampak positif ada pada negara-negara Asia yang memang juga masih terbatas dalam jangka pendek, tapi juga ada jangka panjangnya. Ekonomi China ini diharapkan juga tumbuh lebih cepat begitu ya tahun ini untuk memberikan dorongan bagi banyak negara termasuk di Indonesia sendiri. Sasa, kalau kita lihat tahun lalu ekonomi China ini hanya tumbuh 3% saja. Salah satu tingkat yang paling lambat beberapa dekade karena memang kalau kita lihat pandemi ini menyebabkan penutupan pabrik, menekan penjualan rumah dan juga menggerus konsumen rumah tangga. Dan kalau kita lihat tahun ini dengan data ekonomi terbaru yang ciamik, China ini diharapkan mampu melampaui target pertumbuhan 5% seperti yang telah direncanakan oleh pemerintah sebelumnya. Gitu. Iya, itu tadi kalau dari China artinya kalau pertumbuhan China cukup baik ini Mhm. juga akan berdampak ya pada Ya. perekonomian tanah air karena tadi Indonesia merupakan mitra dagang utama juga dari China. Kalau dari Amerika Serikat seperti apa nih? Karena yang pasti dari awal tahun pasar masih khawatir terkait dengan kebijakan moneter dari Fed seperti apa, Fir? Ya Sasa, kalau misalnya kita lihat gitu ya ke pasar finansial dunia sebenarnya masih was-was. Pasalnya memang kalau kita lihat inflasi di Amerika Serikat ini kembali menanjak dan kalau kita lihat aktivitas manufaktur juga mengalami kontraksi selama 4 bulan berturut-turut. Tetapi memang lebih lambat dari perkiraan. Nah kalau kita bisa katakan begitu ya data ekonomi yang masih relatif kuat ini artinya ini perekonomian nomor satu di dunia ini masih jauh dari resesi. Hal ini dikhawatirkan juga akan memicu The Fed untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut lagi dan menjaganya tetap tinggi demi meredam inflasi. Dan ini juga tercermin Sasa dari reaksi negatif investor begitu ya terlihat pada indeks utama Wall Street dengan mayoritas indeks ditutup melemah pada perdagangan Rabu waktu setempat. Dan memang kalau kita lihat begitu ya ketika pasar tenaga kerja kuat, daya beli masyarakat masih akan terjaga, inflasi akan sulit turun dan ini bisa menjadi masalah serius dalam jangka panjang. Dan kalau kita lihat ini ada ekonom Nuril Rubini atau yang dikenal dengan Dr. Doom begitu ya alias Dokter Kiamat gitu yang memprediksikan memang kalau di pasar saham dan obligasi ini akan kesulitan selama bertahun-tahun. Dan kalau kita lihat inflasi di Amerika Serikat juga akan sulit bertahan di kisaran mungkin akan di kisaran 6% begitu Ya. ya dan akan sulit untuk mencapai target Bank Sentral Amerika Serikat The Fed 2%. Dan kembali meningkatkannya si Rubini ini, si dokter Dom ini mendapat juga kalau kita ingat begitu ya dulu dokter Rubini ini memprediksi begitu ya terjadi krisis finansial global 2008 dan benar terjadi krisis itu di 2008 terjadi. Dan Sasa kalau misalkan kita melihat ada data begitu ya serapan tenaga kerja Amerika Serikat yang naik 517.000 dan ini juga jauh lebih tinggi dari bulan sebelumnya. Lalu ada pengangguran yang turun 3,4%, rata-rata upah per jam tumbuh 4,4% secara year on year. Nah dengan data inflasi dari CPI dan tumbuh 6,4%, lalu berdasarkan data CPI yang naik 5,4% year on year dan pasar kini melihat begitu bahwa memang suku bunga The Fed bisa mencapai 5,5% hingga 5,75% pada Juli nanti. Dan ini naik 100 basis poin dari level saat ini dan lebih tinggi ketimbang proyeksi yang diberikan Bank Sentral Amerika Serikat tersebut di level 5% hingga 5,25%. Artinya ini masalah akan semakin besar jika memang suku bunga semakin tinggi. Tetapi inflasi masih sulit turun. Artinya resesi bisa terjadi, tapi inflasi juga masih tinggi sehingga beresiko juga stagflasi dan ini akan semakin besar ke arah sana. Dan kalau kita lihat krisis yang terjadi ini bisa kombinasi antara stagflasi tahun 1970-an dan krisis finansial global 2008 seperti
yang dikatakan atau diprediksi oleh Rubini sendiri. Dan kalau kita lihat dalam skenario tersebut begitu ya, bursa saham Wall Street bisa diprediksi juga akan merosot bahkan hingga 30%. Dan kita ketahui sebagai kiblat bursa saham dunia, jebloknya Wall Street juga tentunya akan menular gitu ya ke ke bursa lainnya, termasuk juga indeks harga saham gabungan. Iya, masih terjadi tarik-menarik antara sentimen positif dan negatif. Tadi dari opening ekonomi China, di satu sisi masih ada kekhawatiran resesi yang terjadi di negara-negara maju termasuk Amerika Serikat. Nah, kalau dari dalam negeri, Fir, kita lihat nilai transaksi pada hari ini sangat minim, hanya hampir 8 triliun. Sementara di perdagangan kemarin menembus 10 triliun. Nah, sebetulnya apa sih yang bisa kita cermati? Karena seharusnya sudah memasuki bulan Maret, sudah mulai banyak emiten yang merilis laporan keuangannya. Iya begitu, betul kata Sasa, memang masih sebenarnya investor seluruhnya masih wait and see begitu ya, terlihat dari yang memang turnover-nya juga masih belum cukup tinggi begitu ya, di bawah 8 triliun. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya investor juga perlu memantau nih laporan keuangan perusahaan secara spesifik yang mulai diumumkan. Dan ini pun diharapkan juga dapat mempengaruhi kinerja saham di Indonesia, pemirsa. Dan kalau kita lihat begitu ya, musim laporan keuangan emiten ini tentu beberapa ada pembagian dividen begitu ya kepada pemegang saham. Sejumlah perusahaan juga telah mengumumkan pengajuan angka dividen dan menunggu persetujuan pemegang saham dalam acara RUPS tersebut. Dan kalau kita lihat dividen jumbo dengan yield tinggi, ini juga diharapkan dapat menjadi pemanis nih bagi investor untuk memborong saham perusahaan tersebut. Dan ngomongin soal RUPS begitu ya, hari ini ada GoTo, Gojek Tokopedia yang melangsungkan RUPS luar biasa. Dalam agenda ini memang GoTo akan memiliki jajaran begitu ya, dari komisaris dan direksi baru. Kalau misalkan kita lihat ada nama-nama yang diusulkan GoTo sebagai komisaris adalah ada Patrick Waluyo, ada Agus Martowardoyo, ada Winato Kartono, dan Marjorie Lau. Sementara itu kalau kita lihat komisaris GoTo saat ini yang tercatat begitu ya, Kevin Alwi harus turun dari jabatannya. Dan saat ini menarik, kalau misalkan kita melihat begitu ya nama-nama di jajaran baru ini ada mantan Menkyu yang sekaligus juga gubernur BI begitu ya, dan juga ada bos Lego dan Capital Marian. Dan nampaknya memang ini harusnya cukup membuat investor percaya diri dengan kinerja emiten ke depan begitu ya, melihat saham GoTo sebenarnya tadi di sesi pertama GoTo ini melesat nyaris 1% di 0,28%. Dan kalau kita lihat saat ini justru GoTo ini harus turun di 0,82%. GoTo juga sempat stagnan begitu ya dan berada di 120-an. Dan kalau kita lihat ada juga sektor perbankan begitu ya. Kalau misalkan kita melihat menurut JP Morgan begitu ya, ini sektor perbankan memang juga diyakini masih melanjutkan tren pertumbuhan dan pertumbuhan positif tumbuhnya. Dan kalau misalkan kita lihat di tingginya begitu ya potensi pertumbuhan kredit perbankan ini menjadi alasan utama. Dan kalau kita lihat JP Morgan juga menyebut kredit sektor perbankan ini berpotensi tumbuh hingga 10% pada 2023. Ini didukung dengan tingkat likuiditas perbankan yang memang masih terjaga. Nah kalau kita lihat ada BBCA, BMRI dan BBRI, pemirsa yang naik cukup signifikan ada BBRI yang naik 1,27%, lalu Bank Mandiri 1,24% terapresiasi, dan Bank Sentral Asia 0,29%. Ini emiten-emiten bank big cap begitu ya, memang turut mempengaruhi di zona hijau juga IHSG pada hari ini. Iya, kalau kita lihat memang tampaknya kalau pergerakan saham-saham emiten perbankan khususnya big caps ini menguat, tentu saja ini akan mengaruhi pergerakan IHSG ya, karena memiliki bobot yang cukup besar. Apalagi dengan prospek yang tadi katakan JP Morgan cukup baik dan juga bisa menopang perekonomian tanah air. Terima kasih Safira atas rangkuman dari Market Focus pada hari ini cukup komprehensif. Sekali lagi disclaimer on, segala keputusan investasi berada di tangan Anda.